Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami nantikan pembelajaran demi pembelajaran yang berasal dari isi hati Bapa saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan di pagi hari. Selamat siang, selamat malam yang menyaksikan di siang atau malam hari. Pembahasan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 20 saja. Saya mau fokus di 7 ayat ini tentang pengakuan Petrus. Kita agak pelan sebab pengakuan Petrus ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Sebab inilah pertama kali kata gereja muncul dalam perjanjian baru. Kata gereja muncul dan seringkali pengakuan Petrus ini disebut sebagai dasar gereja di sepanjang zaman. Itulah sebabnya pembacaan kita sangat penting pada kesempatan ini. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-13 dalam kesempatan ini. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Di sini kata gereja pertama kali muncul. "Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku, ada banyak bagian yang harus kita detailkan atau teliti di pembacaan ini. Yang pertama-tama kita perhatikan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu," berarti pandangan pribadi masing-masing murid, "siapa aku ini?" Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, yang saat itu sudah tidak ada lagi. Ada yang bilang Elia, Yeremia, Musa, nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya adalah, kok mereka yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus bisa tidak mengenali Yesus secara pribadi? Sebab Tuhan bertanya ini kepada pribadi lepas pribadi. Kok bisa setiap hari bersama-sama tapi tidak bisa mengenali? Di sini ada pelajaran rohani yang kita bisa ambil. Yang pertama, saudara, orang yang aktif pelayanan terlihat selalu melayani Tuhan, belum tentu benar-benar mengenal pribadinya secara benar. Orang yang aktif di pelayanan, sibuk di pelayanan, belum tentu dia mengenal Tuhan secara pribadi, secara benar. Sebab pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup hanya dengan akal pikiran.
Saudara bisa baca buku dogmatika, buku doktrin-doktrin yang tebal-tebal. Bukannya salah baca buku-buku itu. Tapi itu tidak menjamin mengenal Tuhan secara pribadi. Itu baru teorinya, saudara. Sebab Tuhan itu melampaui akal pikiran. Sama seperti orang belajar renang. Orang misalnya mau belajar gaya apa? Gaya bebas. Dikasih tahu teori. Nanti ambil napas ya. Nanti tangannya begini. Kakinya begini. Ambil napasnya begini. Dan lain sebagainya dijelaskan secara teori. Dan mungkin yang menjelaskan pun ini mengambil teori ini dari juara renang dunia. Pokoknya secara teori top Marco top. Nggak ada lawan. Tapi apakah dia betul-betul pasti mengenal? Atau pasti langsung diceburin ke kolam bisa berenang? Pasti nggak bisa, saudara. Pasti tenggelam. Sebab dia harus cebur ke kolam dulu. Harus merasakan, oh kondisi di kolam renang tuh begini. Kalau ada air tuh gini. Ada orang yang nggak pernah belajar teori berenang dari juara dunia, dijeburin di kolam, diajarin praktek simpel, biarpun gayanya salah, tetap bisa ngapung, tetap bisa berenang. Tetapi ada orang yang cuman belajar teori, nggak pernah nyemplung di kolam renang, nggak akan bisa berenang. Jadi apakah penting belajar teori? Oh baik, kalau bisa menguasai teori jelas itu poin plus. Apa penting belajar teologi ya? Oh ya baik kalau saudara mau mendalami itu. Tetapi selama kita tidak langsung berhubungan dengan Tuhan, saudara ya, tidak ada jaminan bahwa kita bisa mengenal pribadi Tuhan secara utuh. Tapi kalau saudara punya hati, punya waktu, punya solitude time, kesendirian bersama Tuhan, ya. Lalu saudara belajar teori tentang Tuhan, itu lebih hebat, saudara. Seperti perenang tadi, kalau dia nyemplung terus diajarin teori yang benar, wah berenangnya jadi sempurna. Tuhan itu melampaui akal pikiran. Pengenalan akan Tuhan gak cukup cuma kita baca buku-buku teologi, tetapi harus segenap keberadaan hidup. Baik akal, pikiran, hati, dan penyerahan diri sepenuhnya. Jadi kalau kita hanya belajar teori dari buku-buku teologi, itu baru akal pikiran. Hati gimana kita dapatkannya? Itu ketika kita berdoa, merenungkan, menikmati keberadaan Tuhan. Itu hati yang disentuh. Penyerahan diri gimana? Ketika kita berjuang keras, melakukan firman yang kita sudah baca, yang kita pelajari. Di situ penyerahan diri. Dengan 3 hal ini, akal, pikiran, hati, dan penyerahan diri, baru seseorang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Saya ulang lagi. Dengan akal, pikiran, hati, dan penyerahan diri, baru seseorang bisa mengenal Tuhan secara utuh. Kita bisa baca teori mengampuni 70 kali 7. Tapi gitu disakitin, brengsek orang itu emang. Gua dendam sama dia. Nah ini penyerahan dirinya gak ada. Kita gak akan bisa mengenal Tuhan secara pribadi dengan utuh. Jadi 3 hal ini harus ada. Akal, pikiran, hati, dan penyerahan diri. Lalu kita perhatikan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Menekankan bahwa pengenalan akan Allah itu merupakan pewahyuan. Pewahyuan dari Tuhan. Manusia tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mewahyukan dirinya kepada manusia.
Akal pikiran manusia itu terlalu kecil, saudara. Otak kita itu hanya segenggam tangan. Bagaimana kita bisa mau menyelami Allah yang maha besar, yang menciptakan alam semesta ini, kalau bukan Dia sendiri yang turun, yang mewahyukannya kepada kita. Itulah sebabnya manusia tidak mungkin mencapai Allah, tetapi harus Allah sendiri yang turun dalam wujud manusia. Putranya yang tunggal yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, turun ke bumi untuk menggapai manusia. Sebab manusia tidak mungkin menggapai Allah. Kenapa saya katakan pengenalan akan Tuhan itu harus inisiatif Tuhan dulu? Supaya manusia tidak sombong. Jangan merasa dirinya hebat. Jadi bohong besar kalau ada orang yang merasa aku VIP-nya Tuhan loh. Enggak. Kita ini gak ada yang boleh sombong dan hebat. Dan merasa hebat. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu pasti karena Tuhan yang mewahyukan dirinya. Makanya ada satu lagu yang saya suka banget dan saya rasa teksnya itu, wah itu mantep banget. Ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Wah itu hebat. Itu memiliki deep yang sangat meaning. Ya, meaning yang sangat deep. Maksud saya bahwa bagaimana pengenalan akan Tuhan itu menjadi sebuah kerinduan. Sebuah kerinduan yang sangat dalam. Nah, kalau kita bisa merasa pengenalan akan Tuhan itu merupakan hal yang paling hakiki dalam hidup itu baru luar biasa. Kita punya kehausan. Pewahyuan sendiri itu gak datang ujuk-ujuk. Tadi saya katakan pengenalan akan Allah datang dari pewahyuan. Oke, tapi pewahyuan itu juga gak datang serta-merta begitu saja. Pewahyuan diberikan kepada orang-orang yang mau belajar, yang haus, yang lapar dan haus akan firman-Nya. Kalau orang gak lapar dan haus, Tuhan pun gak akan berikan pewahyuannya. Itulah yang disebut jangan buang mutiara ke mulut babi. Itu yang kita udah pelajari di Matius pasal 13 di kesempatan yang lalu. Tapi orang yang lapar dan haus akan Tuhan tambahkan. Akan Tuhan anugerahkan pewahyuannya. Jadi kalau Tuhan anugerahkan ini kepada Petrus, ya gak aneh, Petrus ini murid yang sangat lapar dan haus. Sangat lapar dan haus, ya. Dan mereka adalah belajar, manusia-manusia pembelajar. Kita teruskan di ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini sangat penting, kata gereja pertama kali muncul. Kata gereja itu dari kata ekaleo. Ekaleo itu bicara tentang sebuah istilah yang menunjuk kepada sekelompok masyarakat yang dipanggil keluar untuk berdiri di depan pintu gerbang kota untuk memutuskan nasib kotanya. Jadi ekaleo adalah sekelompok orang yang merupakan orang yang dituakan, dianggap bijaksana di sebuah kota. Dipanggil untuk duduk atau berdiri di pintu gerbang kota untuk membahas dan memutuskan nasib kotanya. Di sini saja kita dapat belajar bahwa gereja punya tugas memutuskan nasib kotanya. Itu sebabnya Life House Community selalu bergerak aktif dalam misi, terutama yang ada di sekeliling kita dulu. Kita perhatikan, ya, kita terlibat dalam misi-misi kolong jembatan yang ada di dekat-dekat sini. Sebab kita harus ikut serta memutuskan nasib kota di mana kita berada. Jadi jelas sekali saudara ya, gereja itu bukan sekedar gedung atau denominasi, tetapi kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk keluar, untuk melakukan keputusan Allah untuk suatu daerah tertentu, untuk dunia
Dan di sini yang saya mau ajak kita semua perhatikan, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ini menarik saudara ya. Tuhan berkata, aku huruf gede akan mendirikan jemaatku. Tetapi tanpa sadar seringkali dalam pelayanan kita bisa terjadi gini. Kami akan membangun gereja kami. Lihat. Kami akan membangun gereja kami. Artinya dengan kekuatan kita sendiri dan metode tradisional kita berusaha membangun kerajaan kita sendiri. Kami yang membangun gereja kami. Ini outcome-nya pasti sekte agama buatan manusia, sebab daging membangun daging. Makanya bahasanya kami membangun gereja kami. Ingat tadi aku membangun gerejaku, kata Tuhan. Tapi seringkali dalam pelayanan kita tanpa sadar kami membangun gereja kami. Ini outcome-nya pasti sekte agama buatan manusia, sebab daging membangun daging. Dengan kekuatan sendiri membangun kerajaan sendiri. Yang kedua, kami membangun gerejanya. Nah, aku manusia membangun gerejanya, gereja Tuhan. Wah, ini lebih bahaya lagi saudara. Di mana memberikan implikasi bahwa manusia dapat membangun rumah Tuhan. Daging dapat membangun roh. Ya. Kehebatan strategi manusia akan menolong kerajaan Tuhan. Buset. Ini outcome-nya adalah manipulasi dan megalomania rohani. Saya ulang lagi, kalau kami membangun gerejanya, gereja Tuhan, berarti daging mau membangun roh, maka yang terjadi manipulasi. Manipulasi dan megalomania rohani. Kenapa manipulasi? Oh iya, dengan entertainment, dengan teknik-teknik tertentu kata, wah, kalau musiknya gini, kalau lightingnya gini, ada asap-asapnya, ini bisa lebih membangun hadirat Tuhan. Tuh lihat. Ini kan manipulasi. Oh, bukannya salah loh kalau lighting digelapin apa ya. Tetapi kalau tujuannya sudah untuk memanipulasi, oh kalau musiknya begini akan lebih bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Lihat, ini manipulasi. Dan ini bisa menciptakan sebuah megalomania rohani. Jadi ada satu sosok, aku perantara, aku nabinya Tuhan, aku agen resminya Tuhan, aku jubirnya Tuhan dan lain sebagainya. Membuat kasta di mana satu sosok tertentu menjadi megalomania, tokoh yang disanjung. Ini berbahaya. Yang ketiga, nah ini, Yesus membangun gereja kita. Nah, ini gawat juga. Tafsiran ini pada akibatnya berkata bahwa Yesus menggunakan seluruh sumbernya hanya untuk kepentingan kita. Ini menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM, di mana roh membangun daging. Kalau sesuatu tidak berhasil, maka hal tersebut adalah kehendak Tuhan. Sebab sudah pasti kita tidak punya kesalahan sedikit pun. Ini memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Ini bahaya juga saudara ya. Roh membangun daging. Jadi tadi yang pertama daging membangun daging. Yang kedua daging membangun roh. Yang ketiga roh membangun daging. Tetapi harusnya pelayanan kita, pandangan yang benar adalah Yesus yang akan membangun gerejanya. Di mana dikatakan di atas batu karang ini, itu bukan Petrus ya, jadi itu ada batu karang. Tuhan bukan menunjuk Petrus. Petrus itu bukan dasar gereja, bukan. Tapi Tuhan menunjuk, memang arti nama Petrus itu juga batu karang. Tetapi tafsiran yang tepat dalam hal ini bukan di atas batu karang ini, batu karangnya itu bukan Petrus loh, bukan. Tapi memang ada batu karang di mana Tuhan menunjuk kepada batu karang itu sebagai simbolis, sebagai istilah bahwa batu karang itu kan menunjukkan sebuah dasar bangunan yang kokoh, yang seperti bangunan yang didirikan di atas batu, di mana ada angin hujan badai datang, bangunan itu tidak roboh. Nah, di atas dasar fondasi yang kuat, aku mendirikan jemaatku, kata Tuhan. Mulai dengan roh, diakhiri dengan roh. Sebab Yesus adalah ahli bangunan yang akan membangun jemaatnya menurut kehendaknya. Itulah sebabnya saudaraku,
ketika Lifehouse Community ini berdiri, saya pastikan DNA gereja seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk Lifehouse Community. Kita tidak perlu berusaha meniru dan menjadi seperti orang lain. Sebab Tuhan punya DNA yang khas untuk masing-masing gerejanya. Jadi gereja Tuhan, stop merasa diri paling benar. Stop merasa yang tradisional itu mah gak asik. Enggak, itu DNA-nya. Dan Tuhan pakai itu untuk menjangkau segmen tertentu. Dan yang tampilan modern jangan merasa ini cutting edge movement, ujung pergerakan, relevan dan lain sebagainya. No. Kalau Tuhan panggil saudara di sana, it's okay. Jalankan menurut DNA yang Tuhan miliki. Makanya di gereja yang Tuhan percayakan saya untuk gembalakan, ya kita punya DNA sendiri, di mana Tuhan mempercayakan ini loh DNA kita. Saya tidak perlu berusaha meniru orang bikin apa, saya bikin apa. Saya harus nyaman dengan diri saya sendiri di mana Tuhan memanggil saya. Supaya jemaat ini menjadi jemaat sesuai model yang Tuhan kehendaki. Dan itulah yang saya katakan bahwa gereja itu tidak bisa copy paste. Zaman dulu kan waktu kelompok G12 berhasil di Argentina oleh Cesar Sestalanos. Rame-rame gereja Indonesia belajar ke situ, cloning copy paste. Kenapa dia berhasil? Ayo kita terapkan di sini. Ya nggak bisa, DNA-nya beda saudara. Dari sekian ribu copy paste yang berhasil cuma 1, 2, 3. Sisanya nggak berhasil karena DNA-nya memang beda. Biarlah Yesus yang menjadi ahli bangunan yang akan membangun jemaatnya menurut kehendaknya. Kita percayakan kepada Yesus yang merupakan ahli bangunan itu sendiri, saudara. Nah, baru ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini ayat sangat penting. Dan seringkali ayat ini memang saya akui sulit dipahami. Banyak orang menggunakan ayat ini sebagai ayat doa pelepasan. Ya. Apa yang kau ikat di bumi, kau ikat di sorga. Jadi ini kata ayat doa pelepasan. Tapi sejatinya ayat ini tidak sedang bicara tentang peperangan rohani. Maksud mengikat dan melepas ini sebenarnya merujuk pada ekspresi hukum teknis dalam kehidupan orang Yahudi kuno. Jadi kata mengikat melepaskan ini bukan bahasa yang asing, saudara. Pada zaman dulu mereka sudah biasa menggunakan makna mengikat adalah untuk membatasi. Jadi yaitu untuk membatasi dalam arti hukum atau melarang sesuatu. Di sisi berlawanan kata melepaskan adalah memberikan kebebasan. Atau dalam arti hukum jadi mengizinkan sesuatu. Nah, jadi perihal otoritas legislatif yang dimiliki oleh kalangan kelompok orang Farisi dapat kita rasakan bahwa mereka itu kan begitu rewel soal hukum Taurat, saudara. Mereka punya tafsiran-tafsiran sendiri yang kalau kita bahas beberapa minggu yang lalu, murid Tuhan Yesus gak cuci tangan aja diributin. Nah, tetapi sekarang oleh Tuhan Yesus maksudnya kunci itu bicara otoritas ya. Dan masalah mengikat melepas ini ya, bahwa Tuhan Yesus di dalam Injil ini memberikan bahwa murid-murid atau gereja Tuhan akan punya kuasa dalam hal menentukan, membatasi atau memperbolehkan sesuatu. Jadi sudah tidak perlu lagi terikat pada orang-orang Yahudi yang sibuk ini sibuk itu ya, aturan doa, aturan mulai ibadah. Kan mereka dulu contoh, kalau di sinagog harus ada 10 anak laki-laki, 10 orang laki-laki. Belum ada 10 orang gak bisa mulai. Maka mereka kalau belum ada 10 orang, dia harus ke tengah jalan, di stopin orang laki-laki, ayo dong ikut dong. Karena kalau belum 10 laki-laki dewasa, ibadah itu belum bisa dimulai.
Nah sekarang mengikat melepaskan di sini artinya Tuhan Yesus udah berkata bahwa murid-murid tidak perlu lagi mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh mereka. Tetapi murid-muridnya punya wewenang untuk mengatur jemaat tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Maka seringkali Tuhan seakan-akan seperti menabrak orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi artinya kemudian murid-murid boleh menentukan sendiri, nggak perlu terikat. Nah, ya. Aplikasinya untuk kita apa? Bahwa kita harus bersedia diperbaharui pemikiran-pemikiran kita lewat pembelajaran. Kalau kita tidak bersedia diperbaharui, maka selamanya pemikiran kita akan terkungkung pada pola-pola yang lama. Kita harus terus mau belajar. Makanya orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebab pewahyuan Tuhan itu progresif. Dan kalau kita tidak terus mengikuti, kita tidak terus belajar, saudara, kita akan tertinggal dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita harus terus diperbaharui pikiran kita lewat kebenaran firman dan doa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita di acara Live Study. Jangan lupa besok hari Minggu jam 10 pagi ada Sunday Service. Online Sunday Service. Dan juga saudaraku, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk setiap hari Kamis jam 7 malam ada live talk. Di sana saya dan Pastor Uli akan membagikan, akan berbincang. Ada bintang-bintang tamu juga yang membahas masalah-masalah yang relevan. Jangan lupa follow dan subscribe Instagram Lifehouse Community dan YouTube channel Lifehouse Community, Lifehouse Music. Ada firman Tuhan, renungan harian, kata-kata quotes, dan pujian penyembahan yang akan sangat memberkati saudara. Sampai jumpa pada program selanjutnya, Live Study. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.